Hari ini aku dan Aga akan menghadiri pertunangan Clarina dan Wildan. Iya, mereka sudah mau tunangan saja. Dan dengar-dengar, 1 bulan lagi mereka akan menikah. Ini aku dengar dari Wildan sendiri saat ia kemarin malam berkunjung ke rumah. Pakai flat shoes saja, ucap Aga yang berada di belakangku. Saat ini aku sedang memilih flat shoes mana yang bagus buat di acara kondangan. Iya, tahu kok. Kemarin kan juga baru beli. Bantu pilihin dong gak? Aku bingung pilih yang mana. Ujarku cemberut. Ya gimana lagi, perempuan kan memang paling ribet soal penampilan. Yang menurut kamu bagus saja. Ucapan Naga juga tidak membantu sama sekali. Ya udahlah, daripada kita telat, aku asal memilih flat shoes yang berwarna hitam. Sesuai dengan gaunku ini. Udah kan? Yuk berangkat. Nanti kalau kemalaman kita pulang dulu. Sekarang agak jadi banyak perintah dan melarangku ini itu. Dia jadi lebih protektif dan banyak bicara saat aku sedang hamil. Jelas saja, aku juga makin bahagia diperhatikan Naga. Aku udah cantik belum gak? Aku bertanya random saat kita berjalan keluar kamar. Aga melirikku sekilas dan menggandeng tanganku. Kamu selalu cantik kok, ujarnya tanpa beban. Aku menyipitkan mata ke arahnya. Beneran gak nih kamu muji aku? Padahal dia dulu gak ngelirik aku sama sekali. Yang ada di pikirannya kan cuma Clarina. Tapi itu dulu sih. Sekarang Aga sudah banyak berubah. Dia mau menerimaku. Dan harus pisah dengan cinta pertamanya. Pasti aku juga tidak sanggup kalau jadi Aga. Loh, kamu kan tanya. Aku jawab begitu masih salah juga. Aku tertawa pelan. Kapan lagi kan bisa mendebat Aga yang dulu selalu dingin kepadaku. Bercanda, aku tahu kok. Dari dulu aku emang cantik. Ucapku menyombongkan diri. Iya, Kayla emang paling cantik. Aga menimpali dengan senyum yang cerah juga. Sepanjang jalan menuju garasi kita lalui dengan candaan. Selamat ya. Setelah kurang dari 30 menit kita sampai juga di tempat pertunangan Clarina dan Wildan yang tampak mewah. Maka, Aga juga langsung membawaku ke depan tempat di mana Clarina dan Wildan berada. Makasih juga udah datang ya, ucap Clarina yang tampak cantik dengan gaunnya itu. Aga terpesona gak ya? Aku segera menghilangkan pikiran randomku itu. Memangnya susah menghilangkan pikiran begini? Dan tak berapa lama, teman-teman kami sewaktu SMA juga berdatangan. Aku paling malas bertemu dengan mereka. Masih ingat saat reuni dulu mereka menyindirku habis-habisan, menyebutku pelakor dan yang lainnya. Rasanya aku masih kesal saja dengan ucapan mereka. Selamat ya Rin, gak nyangka gue lo bakal jadi sama Wildan. Padahal yang pacaran kan lo sama Aga, jadi tukar pasangan nih ceritanya. Ujar Aca yang memang terkenal dengan mulut pedasnya itu. Aca ini memang teman Clarina. Dia juga yang melabrakku saat tahu aku akan menikah dengan Aga. Kalau ngomong dijaga, Cak. Aga terlihat kesal. Dia juga langsung membawaku mendekat ke arahnya. Tahu, lo ngerusak momen aja. Wildan juga ikut menimpali dengan kesal. Aku juga ingin marah sih, tapi ingat lagi hamil. Jadi nggak boleh marah-marah. Harus banyak sabar saja. Loh, emang bener kok. Tapi yang paling parah sih yang ngerebut duluan ya. Ujarnya yang lagi-lagi melirik ke arahku. Ingin aku tampar saja rasanya. Bicara seenak mulutnya. Dia orang luar jelas tidak tahu apa-apa. Tapi sifatnya udah paling sok tahu aja. Aku coba menyabarkan diriku. Ingatlah, kamu lagi hamil. Aca, dan Clarina pun membentaknya. Aga segera membawaku menjauh saat itu. Aca semakin bertambah ngeyel dan tidak mau berhenti berbicara. Bisa-bisanya dia gak ada malu sama sekali membuat keributan di pesta orang lain. Dapat aku lihat, Clarina dan Wildan yang tampak kesal melihat Aca. Gak usah didengerin, oke? Aga berbicara setelah membawaku agak menjauh. Tenang aja, gak bakal aku dengerin omongan dia. Aga terlihat menghela nafas pelan dan memegang kedua tanganku. Dia menatapku dalam.
membuatku terpaku dengan tatapannya. "Mau pulang sekarang?" tanya Aga dengan suara lembutnya. "Acaranya kan belum selesai, Ga. Nanti aja ya," jawabku yang menampilkan raut memohon. Masalahnya, Aga terlihat ingin pulang sekarang juga. "Ya udah, di sini aja." Aku mengangguk sambil tersenyum. Ternyata Aga juga menurutiku. Aku dan Aga akhirnya pamit pulang saat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dengan aku yang mengeluh sudah mengantuk kepada Aga. Dia langsung sigap untuk berpamitan lagi dengan Clarina dan Wildan. "Hati-hati di jalan, Ga." Wildan menepuk bahu Aga sekilas. Aga menautkan tanganku dengannya. Sepanjang jalan, kita bergandengan tangan, tanpa memperdulikan tatapan geng Aca yang masih terang-terangan menyindirku. Padahal Clarina aja udah baikan denganku. Malah mereka yang semakin panas. "Kayla," bukan aku saja yang menoleh saat namaku dipanggil. Aga juga menghentikan langkahnya dan menatap laki-laki yang baru saja memanggilku pelan. "Loh, Dion datang ke sini juga?" tanyaku kepadanya. Tidak heran juga sih, dia juga teman Wildan. "Iyalah, Wildan teman gue. Masa diundang gak datang sih?" Aga berdecak pelan. Dia masih gak suka sama Dion gitu. Terakhir ketemu kan waktu di supermarket itu. Saat itu wajah Aga terlihat kecut, tapi sekarang rautnya juga menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Dion. "Sorry, kita mau pulang. Ibu hamil gak boleh lama-lama di luar," ujar Aga tegas. Dia juga menarik pinggangku mendekat. "Wah, lo hamil lah. Selamat ya. Semoga sehat-sehat sampai lahiran nanti." "Amin, makasih doanya ya." Aku membalasnya dengan senyuman. Aga terlihat ingin segera mengakhiri pembicaraan dengan Dion. Terlihat mukanya yang sudah masa-maja. "Ya udah, gue mau pulang nih. Duluan ya, Dion." "Oke, hati-hati di jalan." Aku mengangguk saja menjawabnya. Kita sampai di rumah. Perjalanan tadi hanya diisi keheningan saja. Kayaknya Aga beneran marah. Terlihat mukanya yang tidak ada senyum sama sekali. "Aga, jangan cuekin aku. Masa cuma ketemu Dion kamu marah sih?" Aku menyusulnya ke ruang kerjanya. Padahal biasanya dia kerjakan di kamar tidur kita. "Aku gak marah, cuma ada kerjaan aja," ucapnya datar. Tuh kan, dari nada bicaranya aja jelas dia sedang marah. Pakai ngelak lagi. Aku berdecak pelan. "Kamu belum bikinin aku susu loh, Ga. Aku mau minum susu sekarang." Biasanya kalau soal begini, pasti dia langsung luluh. Membujuk Aga itu gak susah. Aga terlihat menghela nafasnya. "Iya, aku buatin dulu." Aga menutup laptopnya dan membereskan berkas-berkas yang ada di meja. "Aku tunggu di kamar ya. Jangan kerja lagi." Iya. Aku berjalan menuju kamar dengan senyum yang tidak luntur juga. Rasanya senang aja melihat Aga yang mulai menampilkan raut kecemburuannya. Setelah hampir 15 menit menunggu, akhirnya Aga datang membawa nampan yang berisi susu untukku. Untuk ibu hamil. Aku tersenyum semakin bahagia. "Ini dihabisin?" "Iya, siap." Aku langsung meneguk susu yang dibuatkan oleh Aga. Rasanya nikmat saja kalau yang buat Aga. "Makasih ya suamiku," ujarku sambil mencium sudut bibir Aga. Tindakanku ini sangat berani sekali, aku akui. Dapat aku lihat Aga yang menahan senyumnya, dan pipinya sedikit memerah. Beneran Aga blushing. Aku hampir gak nyangka. Aku ingin menggodanya, tapi tidak jadi sebab Aga langsung membalas dengan menciumku menuntut. Bahkan malah aku yang kena sasaran. Perutku semakin besar saja, sekarang sudah memasuki bulan ke-8 waktu berlalu begitu cepat. Dan pastinya, Aga juga tambah bucin kepada calon anak kami. Setiap saat dia mengajak bicara dan mengelus perutku pelan. Sifat Aga ini benar-benar berubah. Dari yang awalnya dingin terhadapku, sekarang jadi makin hangat. Rasa-rasanya masih seperti mimpi. "Ngelamunin apa?" Aku menoleh ke samping dan menemukan Aga yang berjalan ke arahku. Saat ini aku sedang berada di taman belakang rumah. "Rahasia dong. Kamu bukannya mandi dulu? Kok malah kesini sih?" Penampilan Aga sudah beda dari yang tadi pagi. Kemeja putih yang sudah digulung sampai siku dan dasi yang sudah longgar. Entah kemana jasnya.
Iya, ini aku mau mandi. Mau cepet peluk anak papa. Aku menyipit ke arahnya. Aga memang akan mandi dahulu sebelum bermanja dengan anak kita yang masih di dalam kandungan ini. Walaupun sekadar usapan di perutku. Ya udah Gi, sana mandi. Kamu bau? Ucapku pura-pura menutup hidung. Iya Bu Bos. Aga bangkit dari duduknya dan mengusap kepalaku sekilas. Setelah itu baru dia pergi melenggang ke dalam rumah.